Ini kan data lagi. Oke, silakan. Iya, spesifik dong. Sudah Pak, oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang kami banggakan dan seluruh peserta yang telah bergabung dalam Zoom ini, sebelumnya tadi kami mohon maaf karena sempat ada sedikit kendala teknis, tetapi alhamdulillah sudah tercover dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ladies and gentlemen, to my beloved all the participants, as it has been announced, today's seminar takes the theme is the first international conference on information technology and environmental management, ICTEM 2020. For that, we need information to equalize perception, and that's what we expect from this seminar. Okay? But before we begin, let me give you a little introduction. Scientific forums are very important to follow because there is a lot of information that will be getting. And then the information will be better understood if there is an effective discussion. So I hope that all attendees can follow the discussion as well as possible. Bapak Ibu yang kami banggakan dan seluruh peserta yang telah bergabung dalam Zoom ini, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahan kasih sayangnya lah sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul kembali secara virtual dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat beliaulah sehingga kita terlepas dari kungkungan zaman kebodohan dan jahiliyah. Dan alhamdulillah kita berada dalam zaman seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu yang kami banggakan dan seluruh peserta yang telah bergabung dalam seminar ini, kami dari panitia mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu dan juga tentunya ucapan terima kasih yang tak terhingga karena Bapak Ibu telah bergabung dalam seminar internasional ini. Tentunya kami dari panitia dengan sangat antusias sekali dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, dalam kesempatan pagi hari ini, izinkan saya, Kurnia Sandra, selaku host dalam sesi pertama ini yang tentunya akan memandu acara ini sampai dengan selesai nantinya. Dan sesuai dengan rundown acara kita, bahwa acara ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam, sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan, itu akan dimulai pada pukul 10, tetapi karena tadi ada sedikit kendala teknis, kami mohon maaf dari panitia, dan insya Allah nanti akan berakhir pada pukul 12.00 nanti. Dan kemudian kami juga ingin menginformasikan bahwa dalam sesi pertama ini akan ada 6 artikel yang akan dipresentasikan oleh para narasumbernya masing-masing. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan dan seluruh peserta yang telah bergabung dalam Zoom ini, kita langsung saja masuk pada acara inti kita, yaitu pemaparan materi dari para narasumbernya masing-masing. Furthermore, we invite the first speaker is Fatmawati, with the title is The Influence of Organizational Culture, Locus of Control and Self-Efficacy on the Performance of Civil Servants of Education Personnel at Ujung Pandang State Polytechnic. Iya, tapi tidak bisa karena di laptopnya Pak Yusra. Apanya? Share screen-nya di laptopnya Pak Yusra. Mohon maaf, para audiens, Bapak Ibu yang kami banggakan. Ya, ini partisipan, dikasih dia kayaknya. Untuk presenter yang pertama ini,
by video. By video. Jadi presentasenya dilakukan melalui video. Segera akan kami putar videonya. Masih on proses. Nunggu connect dari laptop co-host. Sama jadi host. Jadi host ini mau sikut. Sekali lagi kami mohon maaf. Itu loh, share screen. Oh ini, iya. Bisa screen. Coba. Silakan share screen. Bisa. Oke. Yang bisa. Bisa. Kecil sekali suaranya. Ada gambarnya, Bu Sandra? Nggak kedengaran loh, Pak Eka. Ada gambarnya. Ulang dulu. Kasih mati dulu. Hah? Kasih mati dulu. Iya sudah. All skill. Nah, coba ulang putar lagi. Iya, sesi. Semuanya dari sini. Iya. Ya, oke. Once more. Belum gitu. Beda. Sesi. Belum gitu. Video yang kita mau share, kan? Nah, putar nih. Ulang dulu. Ya. Kasih kembali saja baru stop. Sebentar jalan kayaknya. Bisa diulang itu videonya. Aduh. Suara. Stop dulu. Caranya? Ada suara. Saya perlu mencoba. Coba Tom angkat. Coba angkat suaranya. Angkat sedikit. Satu kali. Ada di sini yang di sini. Ada. Karena kecil sekali. Tidak bisa.
Bilang kenapa Dian ternyata materi. Dibahas banyak materi terlewat. Iya. Material, materi seminar internasional. Hah? Kenapa ya? Oh saya enggak. Seminar-seminar tertentu juga ikuti. Seminar-seminar tertentu juga ikuti. Aku bilang salah seminar ini diikuti. Pasti absen kah? Iya. Jami. Karena itu yang terbesar toh. Internasionalan, guys. Jadi nanti, ketika jadi betul gitu ya 10 juta izinkan saya pergi seminar juga. Seminar nasional. Di mana 10 juta? Hotel. 3 hari.
in Suaranya Pak nggak kedengaran Pak.
Silakan mengisi absennya, silakan. Jadi rumusnya seperti tadi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian menjadi presiden sebagai tugas kita semua untuk materi yang telah dibawakan oleh Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh ikut berpartisipasi untuk satu kita menginvest bersama apa yang sudah kita dapatkan dari materi yang dibawakan oleh Pak. Nah, cara bisnisnya seperti tadi, kita akan mulai bersama. Jadi bisnisnya kita mulai bersama. Kecepatan dan ketepatan jawaban adalah akan mendapatkan poin yang lebih tinggi. Oke, Mbak, boleh di stop share. Saya tulis dulu bisnisnya. Ini ada 20 sekalian saya informasikan kembali di awal tadi saya sempat membahas kalau international banking ini berguna untuk memberi wawasan Bapak Ibu sekalian dan juga memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian yang tiga terbaik dari setiap wilayah itu berkesempatan OJT baik OJT di divisi internasional untuk kelas kita ini. Jadi untuk menambah wawasan lagi dan belajar internasional. Dan caranya gimana? Caranya adalah dengan selalu berpartisipasi dengan aktif dan juga akan dipilih. PDI Kabupaten Mamuju Tengah. Yang keenam, apakah senda keuangan berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui kemampuan kerja pada UPD di Kabupaten Mamuju Tengah? Yang ketujuh, yaitu apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui kemampuan kerja pada UPD di Kabupaten Mamuju Tengah? Adapun Saya tidak tahu filenya kan Pak Yusraf di mana semua. berdasarkan rumusan Pak Yusraf semua. salah, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis cara Biar Petra harusnya jangan bisa laporan keuangan tetap pada tetap UPD di sini. Kabupaten Mamuju Tengah dengan pemanfaatan sinda keuangan dan komitmen organisasi melalui kemampuan kerja baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Bab 2, tinjauan pustaka. Adapun pengukuran variabel dan kerangka konseptual, di mana dalam penelitian ini ada 4 variabel. Variabel pertama yaitu pemanfaatan senda atau X1, di mana secara umum dapat didefinisikan bahwa pemanfaatan senda atau senda keuangan ini merupakan program aplikasi komputer yang dioperasikan oleh OPD maupun Pemda untuk memudahkan proses pengelolaan data-data keuangan, di mana tujuan dari pemanfaatan senda keuangan ini yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas, akurat, dan terpercaya. Di mana menurut BPKP tahun 2008 bahwa penilaian senda keuangan dapat ditinjau pada rancangan arsitektur aplikasinya yang terdiri dari 4 indikator utama. Yang pertama itu akses, yang kedua portal, yang ketiga organisasi pengolahan dan pengelolaan, yang keempat infrastruktur dan aplikasi. Adapun variabel kedua yaitu komitmen organisasi atau X2. Secara umum dapat didefinisikan bahwa komitmen organisasi ini merupakan fondasi dasar yang harus dimiliki oleh pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Di mana menurut Allen and Mayer tahun 2017 bahwa komitmen organisasi atau komitmen yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang dapat ditandai melalui 3 karakteristik. Yang pertama yaitu adanya komitmen afektif, yang kedua adanya komitmen berkelanjutan, yang ketiga adanya komitmen normatif. Selanjutnya yaitu variabel kemampuan kerja atau Y1 selaku variabel interveni, di mana secara umum kemampuan kerja ini dapatlah didefinisikan atau merupakan kapasitas individu untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Di mana menurut Robin Stephen tahun 2013
bahwa ciri-ciri yang nampak bagi pegawai yang memiliki kemampuan kerja yang lebih baik dapat dilihat melalui 3 indikator utama yang dimiliki, yaitu yang pertama memiliki kesanggupan kerja, yang kedua pendidikan, yang ketiga masa kerja. Selanjutnya variabel terakhir yaitu kinerja penyusunan laporan keuangan atau Y2, di mana secara umum kinerja di sini dapat didefinisikan sebagai kesuksesan dalam menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pencapaian kinerja pegawai dapat diidentifikasi melalui beberapa ciri-ciri sebagaimana dikemukakan oleh Fadel M. Rayendra tahun 2009 melalui 5 indikator utama, yaitu yang pertama pemahaman atas tupoksi, yang kedua inovasi, yang ketiga kecepatan kerja, yang keempat keakuratan kerja, dan yang kelima adalah kerjasama. Adapun hipotesis dalam penelitian ini ada 7 hipotesis. Yang pertama itu bahwa pemanfaatan SIMDA keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan kerja pada OPD di Kabupaten Mamuju Tengah. Yang kedua, bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan kerja pada OPD di Kabupaten Mamuju Tengah. Yang ketiga, pemanfaatan SIMDA keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Mamuju Tengah. Yang keempat, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Mamuju Tengah. Yang kelima, kemampuan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Mamuju Tengah. Yang keenam, pemanfaatan SIMDA keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui kemampuan kerja pada OPD di Kabupaten Mamuju Tengah. Yang ketujuh, bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui kemampuan kerja pada OPD di Kabupaten Mamuju Tengah. Bab 3, metode penelitian. Desain dan pendekatan penelitian. Adapun desain penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yaitu pada beberapa OPD yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah dengan waktu penelitian September sampai dengan Oktober, sedangkan populasi dan sampel. Populasi penelitian ini sebanyak 34 OPD dengan sampel 20 OPD atau sebanyak 123 responden dari 20 OPD tersebut. Adapun teknik penelitian sampel yaitu melalui proporsional sampling, di mana penarikan sampel di sini yaitu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, di mana yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu bendahara pengeluaran, pejabat penatausahaan keuangan, dan operator keuangan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu uji instrumen penelitian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian analisis deskriptif dan analisis jalur. Bab 4, hasil penelitian. Uji validitas dan reliabilitas. Adapun hasil uji validitas dari variabel pertama itu pemanfaatan SIMDA atau X1, di mana di sini terdapat 4 indikator. Dari hasil olah data uji validitas, dari keempat indikator ini diperoleh nilai R hitung lebih besar dari 0,3, sehingga keempat indikator ini dapat dinyatakan valid. Kemudian hasil uji validitas variabel kedua yaitu komitmen organisasi atau X2, di mana di sini ada 3 indikator, di mana dari hasil uji atau hasil olah data dari ketiga indikator diperoleh nilai R hitung lebih besar dari 0,3, sehingga ketiga indikator ini dapat dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu hasil uji validitas variabel ketiga yaitu kemampuan kerja atau Y1, di mana di sini terdapat 3 indikator, di mana hasil olah data dari ketiga indikator ini diperoleh R hitung lebih besar daripada 0,3, sehingga ketiga indikator ini dinyatakan valid. Hasil uji validitas pada variabel yang keempat yaitu kinerja penyusunan laporan keuangan atau Y2, di mana di sini memiliki 5 indikator. Dari hasil olah data kelima indikator ini diperoleh R hitung lebih besar dari 0,3, sehingga kelima indikator ini dinyatakan valid. Adapun hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dari keempat variabel, di mana hasil Kornbach alpha dari keempat variabel dari hasil olah data diperoleh Kornbach alpha lebih besar daripada 0,60, sehingga keempat variabel yang dipakai atau keempat variabel dalam penelitian ini semuanya dinyatakan reliable. Adapun profil responden atau informan, di sini diklasifikasi
diklasifikasikan menjadi empat kriteria. Yang pertama berdasarkan usia, di mana profil responden berdasarkan usia, bahwa responden yang berusia 20 sampai 25 tahun sebanyak 10 orang atau 8,13%, responden yang berusia 26 sampai 35 tahun yaitu sebanyak 66 orang atau sebanyak 53,66%, responden yang berusia 36 sampai 45 sebanyak 33 orang atau 26,83%, responden yang berusia lebih dari 46 tahun sebanyak 14 orang atau sebesar 11,30%. Adapun profil responden berdasarkan kriteria jenis kelamin, di mana responden yang berjenis kelamin pria sebanyak 80 orang atau 65,04%, responden berjenis kelamin wanita sebanyak 43% atau 34,96%, sedangkan profil responden berdasarkan pendidikan dibagi menjadi 4 jenjang pendidikan. Responden yang berjenjang pendidikan SMA atau sederajat sebanyak 16 orang atau sebesar 13,01%, responden dengan pendidikan diploma sebanyak 7 orang atau 5,69%, responden dengan pendidikan S1 sebanyak 92 orang atau 74,80%, responden dengan pendidikan S2 sebanyak 8 orang atau 6,50%. Sedangkan profil responden berdasarkan masa kerja, di mana responden yang memiliki masa kerja 1 sampai 10 tahun sebanyak 85 orang yaitu 69,11%. Responden dengan masa kerja 11 sampai 20 tahun sebanyak 26 orang atau sebesar 21,14%. Responden yang memiliki masa kerja 21 sampai 30 tahun sebanyak 8 orang atau sebesar 6,50%. Responden yang memiliki masa kerja lebih besar dari atau lebih dari 31 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 3,25%. Adapun deskripsi variabel berdasarkan hasil uji frekuensi pada masing-masing indikator variabel, maka di sini dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil uji frekuensi pada variabel pemanfaatan SIMDA atau F1, di mana di sini terdiri dari 4 indikator. Dari keempat indikator pada variabel ini diperoleh bahwa indikator akses memperoleh nilai yang terendah. Artinya akses ini memerlukan ada beberapa perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Dalam hal ini dapat berupa perbaikan akses, berupa perlu penanganan server ataupun bandwidth pada OPD maupun Pemda dengan kapasitas yang lebih besar. Sedangkan dari hasil uji frekuensi pada indikator kedua, indikator pada variabel komitmen organisasi, dari ketiga indikator ini dinyatakan atau diperoleh bahwa komitmen afektiflah yang memiliki nilai yang terendah. Artinya apa? Artinya ikatan emosional pegawai yang ada dalam organisasi itu perlu lebih diperkuat sehingga pegawai memiliki tekad yang kuat untuk tetap bersama dalam organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama organisasi. Selanjutnya dari hasil frekuensi indikator pada variabel kemampuan kerja, di sini ada 3 indikator diperoleh bahwa indikator masa kerja memiliki nilai yang terendah. Dalam artian bahwa pegawai yang memiliki masa kerja yang lebih lama tidaklah menjamin pengalaman kerja yang lebih baik. Tapi dalam hal ini masa kerja itu haruslah ditopang dengan adanya peningkatan berupa peningkatan kapasitas SDM berupa pendidikan dan pelatihan lainnya. Adapun hasil uji frekuensi indikator pada variabel kinerja penyusunan laporan keuangan, di sini tampak di sini ada 5 indikator di mana menunjukkan bahwa indikator pemahaman atas tupoksi memperoleh nilai yang terendah. Artinya apa? Bahwa pegawai itu haruslah benar-benar memahami apa yang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam hal meningkatkan kemampuan dan kinerjanya. Adapun hasil analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Yang pertama, yaitu bahwa output hasil analisis pengaruh pemanfaatan SIMDA keuangan dan komitmen organisasi terhadap kemampuan kerja. Di sini dari hasil analisis data diperoleh bahwa pemanfaatan SIMDA ini berpengaruh positif namun tidak signifikan. Kenapa? Karena dia memperoleh hasil olah data di atas atau lebih besar dari 0,05. Sedangkan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan karena diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan SIMDA keuangan berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemampuan kerja dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Sedangkan nilai konstanta 5,581 bahwa jika
jika nilai variabel bebas yaitu X1 dan X2 sama dengan 0, maka variabel terikat yaitu Y1 akan meningkat sebesar 5,581. Hasil analisa Y1 sama dengan 5,581 tambah 0,037 X1, artinya bahwa jika X1 sama dengan 0, maka nilai Y1 sama dengan 5,581. Dan setiap kenaikan X1 sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan Y1 sebesar 0,037 satuan. Adapun yang terakhir yaitu hasil analisa X2 sama dengan 5,581 tambah 0,502 X2, artinya jika X2 sama dengan 0, maka nilai Y1 sama dengan 5,581. Dan setiap kenaikan X2 sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan Y1 sebesar 0,502 satuan. Yang kedua yaitu output hasil analisis pengaruh pemanfaatan SIMDA keuangan dan komitmen organisasi dan kemampuan kerja terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan. Dari hasil olah data yang dilakukan, maka diperoleh di sini tampak bahwa pemanfaatan SIMDA keuangan nilai betanya bernilai positif, namun nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, yaitu di sini diperoleh 0,168. Artinya bahwa pemanfaatan SIMDA ini berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan. Tapi dari hasil olah data ini kita dapat melihat bahwa komitmen organisasi maupun kemampuan kerja bernilai positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan secara umum bahwa pemanfaatan SIMDA keuangan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan dia berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan. Sedangkan komitmen organisasi dan kemampuan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya disimpulkan bahwa nilai konstanta 6,715 bahwa jika nilai variabel bebas X1, X2, dan Y1 sama dengan 0, maka variabel terikat yaitu Y2 akan meningkat sebesar 6,715 satuan. Selanjutnya, hasil analisis X1 terhadap Y2 diperoleh persamaan. Y2 sama dengan 6,715 tanpa 0,124 X1. Artinya, jika X1 sama dengan 0, maka nilai Y2 sama dengan atau sebesar 6,715, dan setiap kenaikan X1 sama dengan 1 satuan, maka akan menaikkan Y2 sebesar 0,124 satuan. Selanjutnya hasil analisis X2 terhadap Y2 diperoleh persamaan Y2 sama dengan 6,715 tambah 0,524 X2. Artinya jika X2 sama dengan 0, maka nilai Y2 sebesar 6,712. Dan setiap kenaikan X2 sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan Y2 sebesar 0,524 satuan. Dan terakhir, bahwa hasil analisis Y1 terhadap Y2 diperoleh persamaan Y2 sama dengan 6,715 tambah 0,529 Y1. Artinya jika Y1 sama dengan 0, maka nilai Y2 sebesar 6,715. Dan setiap kenaikan Y1 sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan Y2 sebesar 0,529 satuan. Adapun dari hasil analisis pengaruh langsung, yaitu yang pertama hasil analisis pengaruh langsung pemanfaatan SIMDA keuangan dan komitmen organisasi terhadap kemampuan kerja, di sini dapat dilihat dari nilai beta kue maupun dari nilai signifikansi, di mana pemanfaatan SIMDA keuangan memperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Artinya pemanfaatan SIMDA keuangan ini dia tetap berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemampuan kerja. Sedangkan komitmen organisasi bernilai positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan kerja. Pengaruh langsung selanjutnya yaitu pengaruh langsung pemanfaatan SIMDA keuangan, komitmen organisasi, kemampuan kerja terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan. Dari hasil olah data di sini dapat dilihat bahwa pemanfaatan SIMDA keuangan memperoleh nilai beta kue positif, namun nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, tetapi semakin mendekati nilai signifikansi. Artinya bahwa pemanfaatan SIMDA keuangan berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan. Sedangkan komitmen organisasi maupun kemampuan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan. Ini dapat dilihat dari nilai beta kue maupun dari perolehan nilai signifikansi. Sehingga secara umum maka dapat dinyatakan bahwa pengaruh pemanfaatan SIMDA keuangan terhadap
kemampuan kerja menunjukkan bahwa pemanfaatan SIMDA keuangan berpengaruh dan tidak signifikansi terhadap kemampuan kerja, sehingga hipotesis pertama pada bab 2 sebelumnya dinyatakan tidak terbukti. Yang kedua, bahwa pengaruh kemampuan kerja terhadap pengaruh komitmen organisasi terhadap kemampuan kerja menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan kerja. Berarti hipotesis kedua terbukti. Yang ketiga, bahwa pengaruh pemanfaatan SIMDA keuangan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan menunjukkan pengaruh yang positif dan tidak signifikan. Berarti hipotesis ketiga tidak terbukti. Yang keempat, bahwa pengaruh pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan menunjukkan positif dan signifikan. Berarti hipotesis keempat terbukti. Yang kelima, bahwa pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan. Artinya bahwa hipotesis kelima terbukti. Adapun pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung dalam penelitian ini dilakukan melalui hasil uji Sobel, di mana di sini ada dua pengaruh tidak langsung. Yang pertama, yaitu dari hasil uji Sobel, nilai T hitung pengaruh tidak langsung pemanfaatan SIMDA keuangan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui kemampuan kerja, yaitu sebesar 0,0617, lebih kecil dari T-tabel, yaitu lebih kecil dari 1,96. Artinya hipotesis 6 tidak terbukti. Yang kedua, pengaruh tidak langsung dari hasil uji Sobel T hitung pengaruh tidak langsung komitmen organisasi terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui kemampuan kerja sebesar 2,633. Ini nilainya lebih besar dari T-tabel. Artinya dia berpengaruh positif dan signifikan. Berarti hipotesis ketujuh pada bab 2 sebelumnya terbukti. Adapun pengaruh total dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pengaruh total pemanfaatan SIMDA keuangan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan sebesar 0,722. Pengaruh total komitmen organisasi terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan sebesar 2,976. Pengaruh total kemampuan kerja terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan sebesar 0,362. Sehingga dapat digambarkan pada bagian berikut. Pembuktian hipotesis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Di mana di sini pemanfaatan SIMDA terhadap kemampuan kerja dengan nilai koefisien 0,046. Sedangkan komitmen organisasi terhadap kemampuan kerja dengan nilai koefisien sebesar 0,480. Sedangkan pengaruh pemanfaatan SIMDA terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan dengan nilai koefisien 0,105. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan dengan nilai koefisien 0,343. Pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan dengan nilai koefisien 0,362. Sedangkan pengaruh tidak langsung pemanfaatan SIMDA keuangan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui kemampuan kerja dengan nilai T hitung yang diperoleh 0,617, dalam artian lebih kecil dari T-tabel, berarti dia berpengaruh positif namun tidak signifikan. Sedangkan nilai pengaruh tidak langsung komitmen organisasi terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui kemampuan kerja diperoleh nilai T hitung 2,633, lebih besar dari nilai T-tabel, berarti dia berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan dari hasil uji korelasi X1 dan X2 diperoleh nilai 0,395. Bab 5 pembahasan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengaruh X1 terhadap Y1, di mana dari hasil penelitian ini mendukung pendapat dari Aswir dan Ranti yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Namun hasil penelitian ini tidaklah mendukung hasil penelitian dari Indriasari dan Nahartio yang menyatakan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Sedangkan adapun dari hasil penelitian X2 terhadap Y1, di mana hasil penelitian ini mendukung pendapat dari Komang Joni Udayana bahwa komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. Namun hasil penelitian ini tidaklah mendukung hasil penelitian dari Dwi Indah Pertiwi bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap OCB. Selanjutnya yang ketiga, yaitu dari hasil penelitian pengaruh
pemanfaatan SIMDA keuangan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan. Ini mendukung penelitian dari Eviana Hairunisa yang menyatakan bahwa pemanfaatan SIMDA tidak berpengaruh terhadap kinerja individu pegawai. Namun hasil penelitian ini tidaklah sesuai dengan hasil penelitian dari Hales Ranley Oli yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan yang menyatakan hasil penelitian ini mendukung bahwa mendukung penelitian dari Arina Nur Andini yang menyatakan bahwa komitmen afektif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun hasil penelitian ini tidaklah mendukung dari penelitian Subejo, Truina, Toib, dan Aisyah yang menunjukkan bahwa secara parsial komitmen organisasional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Yang terakhir yaitu pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan, di mana hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Nisa Nur Wahid yang menyimpulkan bahwa kemampuan kerja menyusun laporan keuangan dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Namun hasil penelitian ini tidaklah mendukung hasil penelitian Salju dan Rahman yang menyatakan bahwa kemampuan berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepuasan. Adapun kesimpulan, diperoleh 7 kesimpulan. Yang pertama, pemanfaatan SIMDA berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemampuan kerja. Yang kedua, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan kerja. Yang ketiga, pemanfaatan SIMDA keuangan berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan. Yang kelima, kemampuan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan. Yang keenam, pemanfaatan SIMDA keuangan berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui kemampuan kerja. Yang terakhir, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan melalui kemampuan kerja. Adapun beberapa syarat yang direkomendasikan dari hasil penelitian ini, yaitu yang pertama, berdasarkan hasil penilaian responden bahwa akses memiliki nilai BEAN yang terendah sehingga perlu dilakukan perbaikan berupa perhatian dan dukungan dari OPD maupun Pemda untuk menyediakan genset, bandwidth, dan server yang berkapasitas tinggi. Yang kedua, direkomendasikan bahwa komitmen afektif ini sangatlah diperlukan oleh pegawai di mana untuk perlunya penguatan dalam meningkatkan ikatan emosional dan kesadaran pegawai untuk menunjukkan keterlibatan, keinginan yang kuat untuk tetap bertahan dalam organisasi. Rekomendasi yang ketiga, bahwa indikator masa kerja memperoleh nilai BEAN yang terendah. Artinya apa? Bahwa masa kerja seseorang tidaklah menjamin pengalaman kerja yang lebih baik, sehingga perlu upaya lain dalam peningkatan kapasitas SDM-nya, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan kerja untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja pegawai. Rekomendasi yang keempat yaitu bahwa pemahaman akan tupoksi ini dalam penyusunan laporan keuangan ini sangatlah diperlukan atau sangat memerlukan penguatan pemahaman pegawai atas semua tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing. Rekomendasi terakhir yaitu bahwa pemanfaatan SIMDA dan komitmen organisasi menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas variabel-variabel tersebut dan menambahkan sejumlah variabel independen lainnya terkait upaya peningkatan kemampuan kerja dan kinerja penyusunan laporan keuangan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ms. Wahida, for your very interesting presentation. And then we invite the last speaker is Ms. Nasriani, with the title is Improve Talent Management, Knowledge Management, and Service Quality and Performance of Public Health Center Officers in Karosa District, Central Mamuju Regency. Please deliver your material and time is yours by video. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama-tama, mari kita menghadirkan tisu
pada kesehatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisa seberapa besar manajemen talenta, manajemen pengetahuan memiliki kinerja petugas di kecamatan Kamisah, di mana Kabupaten Mamuju Tengah, kecamatan Kamisah itu memiliki 2 puskesmas. Penelitian ini dilakukan di 2 puskesmas yang ada di kecamatan Kamisah, yaitu Puskesmas Ranang dan Puskesmas Kulikumba. Penelitian ini menggunakan metode sensus, di mana dari 74 petugas puskesmas di Kulikumba dilakukan 7 orang dan 53 orang petugas di puskesmas Ranang hasil diadakan penilaian pada 45 petugas. Ya, total petugas yang adalah sebanyak 115 kumpulan data melalui observasi dan responden terdiri dari tingkat pendidikan anak sampai 25 sampai 30 tahun memiliki sebanyak 41 sampai 35 tahun dengan persentase 28,9, lebih dari 38 tahun sebanyak 24 orang dengan persentase 4,8, sehingga total sampel adalah 115 orang. Analisis deskripsi variabel peningkatan kinerja petugas sebagai variabel bebas terdapat yaitu kinerja petugas puskesmas frekuensi tertinggi dalam pada indikator yang kemudian jauh dan yang lain dengan frekuensi 85 responden atau sebesar 3,9% dengan kategori 10. Nilai tekanan tertinggi terdapat dilihat pada indikator 9 sebesar 4,36 dengan indikator ketersediaan SDM mampu meningkatkan kinerja petugas puskesmas dengan baik pada dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja para petugas dapat meningkat dari adanya ketersediaan SDM atau tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya maupun organisasi tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang manajemen talenta pemeriksaan. Potensi akademik, wawancara dan tes anak. Sedangkan nilai rata paling rendah beragam kebutuhan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Maka dapat manajemen talenta diimplementasikan dalam elektronik serta mengikuti proses seleksi dengan eksepsi kontes akademik wawancara serta tes kesehatan. Analisis deskripsi variabel pengetahuan dari data di atas dapat dilihat bahwa pada indikator puskesmas yang dimiliki memudahkan petugas puskesmas dalam menentukan sedangkan nilai rata dapat pada indikator 3 dan 5 pengetahuan di
manajemen pengetahuan para petugas puskesmas dan dalam mengambil keputusan. Harapannya dapat disertakan pada program pelatihan, seminar, workshop ataupun studi banding. Setelah itu mereka dapat memberikan informasi tentang pekerjaan kepada pegawai atau petugas yang lainnya. Analisis deskripsi variabel kualitas layanan dan status kesehatan atau S3. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa pada indikator yang tertinggi berada pada indikator ke-6, kondisi penerangan level perawatan ukuran sedangkan nilai layanan tertinggi terdapat pada indikator kedua, yaitu pemberitahuan mengenai konsumsi obat kepada pasien harus dilakukan pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada para pasien di antaranya adalah ketepatan waktu, seperti jam minum obat akan diupayakan tepat pada waktunya dan masalah kenyamanan dalam perawatan. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditentukan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, variabel manajemen talenta berpengaruh positif, namun tidak signifikan dalam meningkatkan kinerja petugas puskesmas, baik di puskesmas berkumpul maupun puskesmas lain. Hal ini terjadi karena proses rekrutmen dan seleksi yang mengikuti prosedur yang telah ditentukan tidak menjamin seseorang petugas puskesmas dapat memfungsikan administrasi jabatan, tapi cenderung pada pendekatan kepemimpinan secara langsung yang diprioritaskan untuk dipromosikan. Dan hal tersebut terdampak pada kemungkinan kinerja seorang petugas kesehatan. Yang kedua, variabel manajemen pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja petugas pada puskesmas berkumpul kecamatan, pada puskesmas berkumpul dan puskesmas daerah kecamatan dan kabupaten pemerintahan. Petugas puskesmas harus memiliki pengetahuan dasar sebagai landasan untuk mengambil keputusan, sehingga harapan pada petugas kesehatan di puskesmas dapat mengikuti program pelatihan, seminar, workshop ataupun studi banding hingga mereka dapat memberikan pengetahuan yang didapat kepada rekan kerja mereka. Yang ketiga, variabel kualitas layanan kesehatan dengan positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja petugas pada puskesmas, lembaga dan puskesmas berkebutuhan kecamatan bangsa. Ini dikarenakan karena pada petugas selalu tepat waktu dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang seperti mengingatkan waktu minum obat dan keluhan pasien lain dapat ditangani dengan baik. Kemudian yang keempat, berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa variabel yang paling dominan adalah respon masyarakat. Artinya, variabel manajemen pengetahuan dan kualitas layanan mampu menekan atau memprediksi nilai variabel meningkat kinerja petugas sebesar 2,8% dan 7,2% kepada variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan manajemen talenta, manajemen pengetahuan dan kualitas layanan petugas puskesmas, lembaga dan puskesmas berkebutuhan kecamatan dan kabupaten. Demikian pemaparan saya tentang hasil penelitian yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menjadi koreksi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ms. Nasriani, for your very interesting presentation. Ladies and gentlemen, so I would like to say that I think that's all for this session. Less and more, please forgive me. And then we are going to the next session, but takes the rest time for 30 minutes before the next session. Bapak Ibu yang kami banggakan dan seluruh peserta yang telah bergabung dalam seminar ini, dengan berakhirnya the last speaker tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kita pada sesi pertama ini. Insya Allah
kita akan mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kegiatan seminar internasional kita pada sesi pertama ini dan sampai selesai nantinya. Dan akhirnya saya Kurnia Sandra selaku host dalam sesi pertama ini pamit dan undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, termasuk tadi kendala teknis yang sempat terjadi di awal sesi ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta atas partisipasi dan kerjasamanya, sehingga acara pada sesi pertama ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Kemudian kami mengingatkan kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta untuk terus bergabung pada sesi kedua, terutama pada sesi ketiga, karena pada sesi ketiga itu akan ada keynote speaker, yang ada 2 keynote speaker dari luar negeri. Yang pertama adalah Prof. Önder Kutlu dari Necmen Erbakan University, Konya, Turki. Jadi Prof. Önder Kutlu ini adalah keynote speaker kita dari Turki. Kemudian yang kedua adalah Dr. Sholetam Akas, Nwamdi Azikime University from Nigeria, terutama untuk sesi ketiga. Jadi sangat diharapkan partisipasi dan kerjasama dari Bapak Ibu dan seluruh peserta untuk terus bergabung dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar demi kelancaran dan suksesnya seminar internasional kita ini. Baik, dengan demikian sesi pertama ini kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. And wabillahi taufiq wal hidayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
Yang ku puja